الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق العهد الأمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah sholat maghrib dan majelis taklim pada maghrib yang malam ini alhamdulillah yang menjadi sesepuh ibu sepuh ketua pimpinan kantin, ketua pimpinan Indonesia kantin dan keluarga serta simpatisan warga Muhammadiyah di Canggerdi. Salawat dan salam semoga Allah berikan kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya dan istiqomah. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang nantinya akan memperoleh syafatul husna sepanjang kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin yang kami muliakan, kami oleh pimpinan pemuda Muhammadiyah cabang Rangkep diberi tugas untuk menyampaikan telaah kehidupan Islami warga Muhammadiyah. Namun sebelumnya kami singgung sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara total dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya dia musuh yang nyata bagi kalian. Ayat ini menyeru kepada kita agar kita jangan mengikuti hawa nafsunya yang tidak baik, karena akan menggelincirkan seseorang suatu tempat yang hina. Oleh karena itu, sebagai seorang yang beriman harus secara Islam secara total, baik ucapannya, perilakunya atau amal solehnya, maupun sepak terjang dalam kesehariannya. Karena bagaimanapun juga Allah juga mengingatkan kepada kita khususnya dalam rangka pembinaan keluarga kita masing-masing dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang terkenal ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini sungguh sangat memprihatinkan kalau di keluarga kita satu sama lain tidak saling mengingatkan dalam hal kebenaran maupun dalam kesabaran. Karena bagaimanapun juga tugas orang tua khususnya kepada putra-putrinya, walaupun kadang-kadang sudah usaha
Tapi yang namanya hidayah atau petunjuk dari Allah itu belum tentu seorang anak sudah dibina, dinasehati, diarahkan, tetapi dia mengikuti orang tuanya belum tentu. Maka berbahagialah bagi orang tua di antara teman-teman kami yang putra-putrinya mantan, ya. Kemudian memperoleh petunjuk dari Allah, itu sebuah aset yang sangat besar bagi orang tuanya telah di kemudian hari. Ini sangat bersyukur. Oleh karena itu, marilah kita memulai materi kehidupan Islami warga Muhammadiyah. Kehidupan pribadi dalam beribadah sebagai warga Muhammadiyah, kita harus yang pertama memiliki prinsip hidup dan kesadaran iman berupa taklid kepada Allah, artinya mengesahkan Allah, sebagaimana dalam surat Al-Ikhlas katakanlah ya Muhammad bahwa Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah tanpa ketergantungan dan seterusnya. Ini maknanya kita harus benar-benar jangan sampai melakukan kemusyrikan atau menyamakan sesuatu yang lain yang kedudukannya sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid itu dengan ikhlas dan penuh ketaatan sebagaimana orang mukmin, muslim, muttaqin dan muhsin yang paripurna. Adapun ciri seorang mukmin itu dikatakan dalam Al-Quran, bila disebut nama Allah gemetarlah hatinya. Kemudian selalu tawakal kepada Allah setelah berupaya atau berusaha seoptimal mungkin. Dan sami'na wa ata'na, apa yang diperintahkan oleh Allah diamalkan, yang dilarang oleh Allah dijauhi. Itu salah satu dari ciri seorang mukmin. Yang kedua, beriman dan bertauhid, menolak syirik atau menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah itu dosanya amat besar. Kemudian penyakit yang kadang-kala ada di masyarakat kita adalah tahayul, bid'ah dan khurafat yang oleh Muhammadiyah dikenal dengan penyakit TBC. Taklid itu artinya mengikuti tanpa memiliki argumentasi. Kemudian khurafat itu percaya pada benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan gaib, percaya ajimat, mungkin dukun, mungkin sesuatu yang dianggap bisa mendatangkan rezeki, baik itu keris maupun cantelan di pintu-pintu, ya. Itulah yang harus kita kikis untuk tidak mempunyai kepercayaan seperti itu. Adapun tahayul adalah kepercayaan terhadap sesuatu yang berkenaan dengan ajaran agama Islam, seperti ngelor kubur, ya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, warga Muhammadiyah hendaklah bersih dari penyakit-penyakit yang seperti itu, karena itu akan merusak akidah keimanan seseorang, membahayakan. Kemudian dalam berakhlak sudah pada tentu yang pertama meneladani perilaku Rasulullah.
karena Rasulullah adalah sebagai uswatun hasanah dengan sifat yang sedikit, artinya benar, amanah. Warga Muhammadiyah harus bisa dipercaya, dan tabligh selalu menyampaikan yang benar, menyampaikan dalam arti kata mau berdakwah, karena itu hukumnya wajib. Wal takum minkum ummatin yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini salah satu ayat yang melatar belakangi perserikatan kita berdiri. Dan tidaklah ada segolongan manusia yang senantiasa menyuruh kepada kebajikan dan mencegah kepada hal-hal yang munkar. Mereka adalah orang-orang yang memperoleh kemenangan, kebahagiaan atau keberuntungan. Kemudian sifat fatonah harus tegas. Alhamdulillah warga kita itu kalau mau berbuat itu berpikir dulu, jangan mengatakan sesuatu sebelum berpikir. Tetapi apa akibatnya dan sebagainya itu yang saya ketahui seperti itu. Yang kedua, senang beramal dengan ikhlas karena Allah. Ini terbukti bahwa di tingkat ranting, khususnya Pujanggadi, itu punya playgroup TK, SD, SMP, SMK, Ponpes, pondok pesantren, panti asuhan putra dan putri. Itu artinya kita itu sudah kadung dipercaya oleh masyarakat. Banyak tanah rumah yang diberikan kepada kita. Mengapa tidak tetangga kita? Baik itu tanah kuburan, ya, tanah panti, bahkan yang memberikan adalah orang lain, bukan dari perserikatan kita. Itu artinya kita bisa dipercaya dan menjauhkan sifat riya. Kita harus betul-betul membiasakan berbuat baik untuk menghilangkan sifat riya, dipuji orang atau sum'ah, ingin dikenal. Itu penyakit-penyakit hati harus kita hilangkan. Riya, sum'ah, sombong dan lain sebagainya. Maka penyakit hati yang seperti itu harus dihilangkan. Yang ketiga, berakhlak mulia, bukan berakhlak mazmumah yang tercela. Kita harus memiliki akhlakul karimah, karena akhlak itu adalah sebagian dari agama. Rasulullah diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Supaya disukai sesama, menjauhi akhlak yang tercela, yaitu akhlak karimah tadi, yang menyebabkan dibenci atau dijauhi sesama. Yang keempat, bekerja dengan baik dan benar, jauhi dari perilaku kolusi, serta praktek-praktek buruk lainnya yang merugikan lembaga atau orang lain. Warga Muhammadiyah harus mempelopori ketika mengelola amal usaha, harus yang rapi, yang benar. Jangan sekali-kali menyelewengkan. Al-Quran menyebutkan dalam surat Yasin ayat 65 yang sering kita baca. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini akan kami tutup mulutmu, terkunci. Yang bicara adalah tangan-tanganmu, tangan kita. Sedangkan kami yang menjadi saksi tentang apa-apa yang telah kita lakukan selama dalam kehidupan dunia ini. Berhati-hatilah di dalam memegang amanah mengelola amal usaha Muhammadiyah, supaya kita betul-betul selamat
selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Karena perilaku seperti itu di samping merugikan lembaga juga merugikan orang lain dan melesetkan diri kita sendiri. Kemudian dalam ibadah, yang pertama terbentuknya pribadi yang bertakwa secara tekun. Takwa itu sebuah jabatan yang sangat mulia dan harum. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah memberikan kepada kita, ya ayyuhan-nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum al-ayat. Hai manusia, telah kami ciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar satu sama lain saling kenal mengenal, bekerjasama, tolong menolong. Jadi kita sebuah organisasi, syaratnya kan beberapa orang bekerja sama, punya tujuan. Sedangkan di antara mereka yang paling mulia di sisi itu kata Allah adalah mereka yang paling takwa. Hindari nafsu yang jelek. Rasulullah ketika selesai perang Badar bicara kepada para sahabatnya, ini belum selesai, masih harus melawan perang besar. Salah satu sahabat bertanya, apa ya Rasulullah? Yaitu memerangi hawa nafsu kita masing-masing, nafsu yang jelek, supaya jadi orang yang sholat. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 9 dan 10 di sana disebutkan yang artinya kurang lebih ketika orang hampir meninggal syarat atau mau didatangi oleh mereka tidak bernyawa. Mereka protes, ya Allah, kalau bisa saya matinya ditunda. Sebentar saja, saya ingin menjadi orang yang pandai bersedekah, berinfak, memanfaatkan waktu, dan saya ingin menjadi orang yang soleh. Kata Allah, sudah tidak ada lagi. Ini sudah waktunya Anda menemui saya. Bila jahat jatuh yastaqimu rasa atau wala yastaqul. Ketika ajal seseorang tiba, maka tidak ada yang dapat memajukan sesaat pun maupun menunda sesaat pun. Ini perlu diperhatikan, ya. Maka yang namanya kematian tidak harus menunggu tua. Orang meninggal juga banyak, bayi banyak. Maka yang terpenting adalah kita mempersiapkan diri sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah. Karena panggilan itu sebenarnya ada tiga. Ketika ada kita segera sholat, ya. Ketika kaya sehat segera naik haji, panggil itu, ya. Dan yang ketiga dipanggil ketika menemui Allah. Agar segera sholat penting. Rasulullah pernah ditanya, ayyul amal ahabba ilallah? Ya Rasulullah, amalan apakah yang sangat dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waktiha, sholat awal waktu. Yang kedua, wa birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, wa jihadu fisabilillah, kita mengurus masjid termasuk fisabilillah. Kita mengelola organisasi dengan baik dan ikhlas termasuk fisabilillah. Kita mencari manusia untuk keluarga kita supaya sehat, ibadah dengan baik, itu termasuk fisabilillah dan lain sebagainya. Kemudian menghadirkan kedamaian. Bendera Muhammadiyah itu dasar warnanya adalah hijau. Oleh karena itu kita harus senantiasa damai. Kemanfaatan bagi sesama. Bagi Muhammadiyah harus bermanfaat. Di RT-an, di RW-an, di petamilan, ya. Di mana saja maupun di kantor apalagi, ya.
khairun nasi anfa'ul nas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Ketika dipanjangkan umurnya, itu ketaatannya lebih meningkat, jangan malah maksiatnya yang dibesar-besarkan. Itulah idealnya seperti itu. Yang kedua, ibadah makhluk dengan baik, yang merupakan ibadah secara vertikal. Duriban alaihimulillah ta'ayman ma'fuliku illa bihamdinallah wa habdinannas. Dan akan digunakan suatu kehinaan pada setiap manusia ketika dia tidak mampu melakukan hubungan secara vertikal kepada Allah maupun hubungan secara horizontal kepada manusia. Itu hidupnya akan guna-guna ketika dia tidak mampu melakukan hubungan yang baik dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Tertib dan amal nawafil, ibadah sunnah, ini jangan disepelekan, baik itu ba'diyah maupun qobliyah, ya, maupun sholat duha, sholat qiyamul lail, ya, sholat begitu masuk ke masjid, tahiyatul masjid, ya, syukur wudu kalau perlu. Jadi itu fungsinya apa? Ketika dulu seseorang bisa sholatnya bukan-bukan, malaikat ditanya, coba sholat sunnahnya gimana? Oh baik, maka itu berfungsi untuk menutupi, melengkapi sholat-sholat yang dulu pernah kita tinggalkan. Itu fungsinya sholat sunnah, diantaranya untuk menyempurnakan. Sudah barang tentu sunnah-sunnah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, misalnya puasa Senin Kemis, puasa Yaumuddin, puasa Daud, ya, syukur itu dilaksanakan minimal Senin Kemis kan. Ya, yang sudah sepuh-sepuh ini, ya, bukan berarti yang muda tidak diserukan untuk puasa Senin Kemis, kalau bisa untuk kesehatan. Ya. Kalau perut kita terfungsi terus, ya, bagaikan mesin digunakan terus-menerus, tidak istirahat, itu rusak. Sama halnya perut kita, ya, maka puasa Senin Kemis itu kata dokter Pak Dodi itu menambah kesehatan. Ibadah makhluk dan sesuai dengan tuntunan Rasul. Iman yang kokoh, ya. Kita harus punya iman yang kokoh seperti karang, jangan seperti bui, ya. Baru diajak main temannya, sudah waktunya azan Jumat, tidak segera ke masjid, ya. Kalau sudah waktunya azan segera. Ilmu yang luas, amal soleh yang terus dapat mencerminkan kepribadian yang terpuji. Dalam muamalah duniawiya sebagai abdi khalifah di muka bumi, aktif dan positif yang dilandasi iman Islam. Jadi amal soleh itu memang harus dilandasi iman, ya. Jangan ikut-ikutan saja, tetapi karena iman. Bapak Ibu, kita semuanya datang ke sini karena iman. Ihsan dalam arti berakhlak karimah, menjalin hablumillah maupun hablumminannas yang tadi sudah diterangkan. Memiliki etos kerja. Seorang pemuda jangan menjadi pemuda yang malas. Pemuda harus mempunyai 4T. Terampil atau tampil beda. Yang kedua, terampil dan berprestasi. Yang ketiga, terdepan dalam mempelopori kebaikan. Yang keempat, tetap mengingat Allah. Karena fungsi pemuda adalah sebagai pelopor, pelangsung dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah. Jangan malah amal usaha Muhammadiyah terlalu dibiarkan itu saja. Sini yang sudah tua-tua sudah tidak kober, pemudanya nggak mau tahu. Ya. Nah, pemuda alhamdulillah itu sudah tahu. Kerja keras, disiplin, tidak menyia-nyiakan waktu, ya. Lebih besar orang yang menyia-nyiakan waktu. Rasulullah tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Begitu selesai sholat isya, kalau sudah tidak perlu
Beras terus itu diniati supaya tengah malam bisa bangun. Itu Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga. Kita yang belum dijamin masuk surga malah tanya-tanya di TV ya, atau kantor di pos program ya, itu rugi besar. Karena besok ketika manusia belum melangkah itu akan ditanya, umurmu digunakan untuk apa, masa mudamu untuk apa, ilmumu digunakan untuk apa, harta yang kamu peroleh dari mana, caranya bagaimana, dan dipergunakan untuk apa. Itu 4 kali pertanyaan yang harus diselesaikan. Fungsi keluarga yang pertama, menjalankan nilai ajaran Islam. Karena tujuan Muhammadiyah itu kan menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dengan berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang berikutnya, keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut keteladanan dalam kehidupan Islam, yaitu tertanamnya kebaikan dan bergaul dengan ma'ruf ya. Saling menyayangi, menghasiti, menghargai, menjauhi hal-hal yang tidak baik, selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan urusan keluarga. Yang terakhir, aktivitas keluarga. Yang pertama, memberikan pendidikan dengan baik dan positif sesuai dengan nilai ajaran Islam. Kedua, memiliki kepedulian sosial dan membangun hubungan sosial yang besar. Ini warga Muhammadiyah ya aktif ya, kajian, takmir ya, organisasi yang bermanfaat. Islah itu artinya menyelesaikan masalah dengan damai, ma'ruf dengan tetangga sekitarnya. Yang biasa menyapa ya, ada kerja bakti luar ya, kalau ada kepentingan ya senaknya yang luar ya, atau pamit. Jadi supaya ada bedanya dengan warga yang lain. Yang terakhir, pelaksanaan sholat dan urusan keluarga menjadi prioritas karena sholat adalah yang agama dan yang pertama kali ditanyakan oleh Allah. Ketika sholatnya baik, urusan yang lain baik. Ketika sholatnya rusak, urusan yang lain yang tidak bisa. Terima sholata tanpa al-fahsya wal munkar. Saya kira itu saja sebagai pengisi badan mahid saat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah di Ustaz Farhan. Uraiannya luar biasa yang dapat kita nikmati tentang identitas seorang muslim, khususnya warga Muhammadiyah, identitas yang Islami. Kami berikan kesempatan bagi para hadirin yang ingin bertanya atau memberikan umpan balik atau memberikan masukan kepada acara pertemuan ini. Saya persilakan. Ada mungkin? Baik. Saya kira cukup, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hampir 1 jam ke belakang memberikan manfaat bagi diri pribadi, bagi lingkungan, bagi Islam, dan bagi seluruh makhluk yang ada di sekitar kita. Amin. Amin. Jangan lupa minggu depan masih ada hari Jumat juga setelah maghrib Ustaz Sriono, insyaallah beliau sudah hadir di tengah kita. Luar biasa. Minggu depan insyaallah Ustaz Sriono, minggu depan lagi Ustaz Arif Rahman Al-Siyah. Ketika 4 itu sudah habis, mungkin ada beberapa masukan memanggil pembicara dari luar, insyaallah kita tindakan. Kita habiskan dulu tokoh-tokoh potensial yang ada di sekitar kita dulu, kita maksimalkan. Nanti pada saat kita hadirkan pembicara yang dari luar supaya lebih variatif. Sekaligus
pemberitahuan bahwasanya tokomu ya sudah pindah di dekat kita ke tempat ini, jadi mungkin hari Jumat setelah ngaji bisa belanja barang-barang di sana. Ini karena listriknya, maka sementara tutupnya jam 4. Oke. Karena listrik jam 3. Insya Allah dalam waktu dekat bisa beroperasi lebih maksimal. Senin ya? Jumat habis ngaji seperti ini langsung belanja cocok Pak ya. Baik, itu saja kalau tidak pertanyaan. Terima kasih. Aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.